Apollo 10 Mangga. Gema di udara, reggae ska rocksteady, mulailah kita berdansa. Reggae ska rocksteady, soraklah ceria. Reggae ska rocksteady, shalalalala. Dulu pada tahun 99 Apollo terbentuk di Jalan Mataram ini. Dulu aku dan Kimpling pengen bikin suatu band. Kita punya inisiatif, gimana kalau kita bikin band ska, tradisional ska ya. Karena waktu itu relatif band-band ska yang ada itu lebih ke modern ska, ska punk, dutun ska. Untuk band-band yang membawakan tradisional ska itu kalau boleh dibilang jumlahnya sedikit atau mungkin belum ada. Adalah salah satu pendiri pertama band Apollo 10 tahun 99. Udah awal dari kesenangan kita pada musik ska, rocksteady dan reggae, dan karena susahnya referensi pada masa itu, jadi di masa itu masih kuliah ya, saya sering browsing tentang band-band ska luar negeri, cari referensi buat dengarkan, dan kita menjadi kayak semacam internasional beggar atau pengamus internasional, karena kita minta CD-CD ke band-band itu. Band Apollo kurang ada harmoninya gitu. Terus di 1 tahun atau 2 tahun setelah itu kita coba rekrut pete. Saya pertama kali diajak oleh Kimpling. Kimpling itu vokalis Apollo 10 pada waktu itu untuk mengisi kekosongan di keyboard. Acara pertama saya itu ada di acara Suara Generasi pertama itu di masih Wangsa Manggala namanya, universitasnya belum Mercu Buana, itu di sana. Saya masih semiran karena dulu saya penggemar berat Tip X. Awal saya bergabung dengan Apollo 10 tahun 2009, tapi sebelumnya udah tahu Apollo 10 itu, jadi sering nonton, sering ikut ke sana kemari, walaupun jarang nongkrong bareng, tapi sudah sangat tahu lah Apollo 10. 2009 itu tepatnya saya akhirnya bergabung dengan Apollo 10. Sebelumnya saya juga punya band, ada The Batman, ada Hammertone dulu pernah, sama Mas Piol juga. Tapi masih sering ketemu sama teman-teman Apollo 10. Dan akhirnya di tahun 2009 itu saya diajakin bergabung, kebetulan pas vokalnya kosong. Bergabung dengan Apollo 10 ya seneng aja. Kalau dulu kan orang-orang itu bandnya nggak cuma satu, jadi membantu. Awalnya sih bantu aja karena kebetulan vokalisnya kosong di Apollo 10, terus diajakin suruh ngisi vokal di Apollo 10, ya oke lah, dengan senang hati. Sedangkan Apollo 10 sendiri adalah salah satu band favorit saya juga waktu itu. Jadi kalau dulu kan di gigs itu seringnya punk, core, metal dan lain-lain. Tapi awal 2000-an itu kan ada nuansa tersendiri gitu, munculnya band-band ska di situ, ikut gabung dalam acara-acara punk, dan nikmat aja dengerin musik-musik ska. Akhirnya seneng di situ. Waktu itu ada Segidok, ada salah satunya Apollo 10 lah pokoknya. Dan ketika ada ska di situ, ternyata enak juga gitu. Jadi awal mula seneng ska juga karena dulu ada Apollo 10 juga. Jadi ceritanya dulu tuh saya masih SMA kelas 2 di tahun 2000-an lah pokoknya. Mengikuti Apollo 10 karena dulu drummer yang pertama itu adalah Mas Panji, itu adalah kakak kelas saya, dan selalu setiap kali Apollo 10 main dimanapun saya diajakin, dan sempet saya nge-crew dia mana-mana. Pokoknya setiap latihan, setiap kali main Apollo pasti saya ikut. Jadinya ya saya hafal sekali sama teman-teman Apollo 10 dan lagu-lagunya. Dulu tuh saya sangat tertarik banget sama Apollo 10 karena musiknya yang unik, musik skanya yang unik. Karena saya pertama kali dengerin musik ska itu yaitu Apollo 10. Maksudnya
di lokal ya, maksudnya di lokal Jogja. Tapi kalau di Indonesia udah banyak dengerin, tapi yang di Jogja ini yang sangat unik adalah Apollo 10. Terciptanya lagu nostalgia dulu pada tahun 2001-an itu zaman susah-susahnya karena kita nggak punya penghasilan, kita masih nggak tahu arah tujuannya mau kemana, mau beli rokok aja nggak bisa, mau beli es teh nggak bisa, mau makan nggak bisa. Akhirnya ya, kenapa kan aku nggak bikin suatu karya yang menceritakan ini loh, sedihnya tuh seperti ini, susahnya seperti ini. Tapi di balik kesedihan itu, di balik kesusahan itu, ternyata masih ada kesenangan yang aku rasain loh di Jogja ini, di Jalan Mataram ini. Coba untuk buka pikiranku, ada juga keindahan yang warnai hidupku. Kini ku mengerti akan arti hidup ini. Masih banyak yang lebih susah dari hidupku ini. Bernyanyi coba untuk mencurahkan semua isi yang lama ku pendam. Rasa lelah jika aku merasakan jalan hidup yang susah, kadang begitu kejam. Ku takkan berhenti sampai di sini, tak berusaha walau berat ku lalui. Takkan ku menyerah, takkan ku sesali. Hidup hanya sekali, takkan terulang lagi. Kini ku coba buka pikiranku, ada juga keindahan yang warnai hidupku. Kini ku mengerti akan arti hidup ini. Masih banyak yang lebih susah dari hidupku ini. Kini ku coba buka pikiranku, ada juga keindahan yang warnai hidupku. Kini ku mengerti akan arti hidup ini. Masih banyak yang lebih susah dari hidupku ini. Masih banyak yang lebih susah dari hidupku ini. Masih banyak yang lebih susah dari hidupku ini. Kita pernah vakum yang
dengan waktu yang cukup lama, itu tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2009 sampai dengan 2012 awal kalau nggak salah. Itu karena saya sama Mas Arjo itu memutuskan untuk bekerja di luar kota. Saya di Bali, Mas Arjo di Jakarta, dan jadi teman-teman yang lain juga bingung mau nyari player yang lain juga istilahnya adisional juga bingung. Akhirnya ya wis males-malesan gitu loh. Dan dulu tuh sulit cari player yang Satu misi. satu misi sama Apollo yang benar-benar menyatu dengan musik-musik Apollo tuh sulit. Ya pada akhirnya kita ketemu dengan teman Mas Febri, bisa membantu, dan Silek juga kembali ke Jogja lagi. Akhirnya kenapa kita memutuskan untuk tetap di Apollo 10 itu tetap menghidupkan Apollo 10 di kancah musik ini, ya karena ya kita tetap jadi satu keluarga di sini, jangan sampai terpecah-pecah, dan pengen cara kita mengekspresikan semuanya ya di sini. Karya ya, terutama karya musik itu ya kita di Apollo 10. Kalau boleh dibilang ya rada idealis lah ya kita tuh ya. Karena kan kalau main musik tuh kalau kita itu tujuannya nyaman dulu. Jadi nggak sembarangan player gitu. Bukannya pilih-pilih tapi kita nyaman satu soul. Nah gitu loh, itu yang paling susah gitu. Itu kebanyakan gitu. Padahal wah yang masukin CV banyak. Sama itu. Sombong. Gitu. Akhirnya ada tawaran main itu ya? Ada tawaran Ada main, tawaran. terus akhirnya Tawaran. piye carane ngeset meneh, piye carane ngumpulke meneh, dan akhirnya itu tadi ketemu Mas Febri, ketemu teman-teman Bras, dan akhirnya ya wis lah yuk dadi siji meneh gitu. Intinya karena ada panggung dadakan sih Ya. sebetulnya. Ada Panggung kangen. dadakan, dan Kangen Apollo. wah ini momennya pas ini untuk reuni kembali, menghidupkan Apollo kembali sampai detik ini. Yes. Jingle Mengudara sama 3 lagu ya. Mau tahu. Jadi sebelum direkam itu kita udah mainin Mengudara, Mau Tahu, ya. Terus Belum rilis itu. sebelum rilis, sebelum Ya, kita udah rekam kita itu udah mainin kita di panggung. mainin di panggung. Lagu Mengudara sendiri itu ditulis oleh Mas Anas juga, dan itu kalau saya ya bagus sekali lah untuk penyemangat kita Lagu ya, Mas. penyemangat itu. Penyemangat. Bener. Di antara sebelumnya kita sempat vakum, terus akhirnya kembali lagi, yuk kita Di raih. lirik-liriknya itu kan Nah, jelas itu, maksudnya lagu-lagu penyemangat gitu loh. itu jadi spirit buat kita, terus akhirnya buat judul album kita juga ya. Iya. Bersama kita mengudara, untuk coba raih semua cita-cita. Singkirkan arah rintangan yang ada, jangan berhenti sebelum kita mendapatkannya. Oi, 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 Sadarlah, wahai kawan.
Jalan Mataram ini kita bareng-bareng nongkrong dengan anak-anak skinhead, anak-anak punk, anak-anak hardcore juga